Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan dari hadis ke-37. Judulnya adalah perhitungan kebaikan dan kejahatan. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala, firman-Nya, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian dia menjelaskannya. Barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakan, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dikerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang penilaian dari perbuatan baik atau perbuatan buruk, gitu, perbuatan baik dan buruk. Nah, kita bahas dari perbuatan baik dulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita berniat baik tapi tidak dikerjakan, kita telah mendapatkan satu kebaikan. Contohnya kayak gini perbuatannya. Misalnya kita ingin sedekah nih dengan uang atau barang. Nah, tapi ketika kita mau melaksanakannya, kita lupa membawa uang atau barang tersebut. Nah, walaupun kita lupa, kita sebenarnya sudah mendapatkan satu kebaikan dari niat kita yang ingin bersedekah. Nah, itu. Lalu ketika kita berniat ingin bersedekah, lalu berhasil melaksanakannya, maka ketika Allah menerima amalan tadi, itu bisa dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Itu minimalnya. Maksimalnya sampai tidak terhingga sesuai dengan keinginan Allah. Jadi minimalnya itu udah 10 sampai 700 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Maksimalnya tidak terbatas sesuai dengan keinginan Allah. Lalu tentang perbuatan jahat. Nah, penilaian perbuatan jahat itu ketika kita niat tapi tidak dikerjakan, maka kita sudah mendapatkan satu kebaikan. Misalnya kita mau mencuri barang nih, karena nggak ada yang ngelihat, ada kesempatan dan sebagainya, tapi kita nggak jadi melakukan perbuatan tadi, nggak jadi mencuri nih, karena kita ingat, oh iya, Allah itu maha mengawasi, terus dampak dari pencurian itu pasti merugikan orang lain gitu. Jadi ketika kita sadar nih, nggak jadi nih melakukan, jadi membatalkan niat kita. Nah, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan satu kebaikan karena kita sudah membatalkan niat kita, sudah menahan nafsu kita untuk melakukan perbuatan buruk. Kan nggak jadi itu jadinya. Ketika nggak jadi, maka Allah akan mencatatkan pada kita satu kebaikan yang sempurna. Jikapun kita melakukannya, misal kita niat mencuri tadi, terus kita kerjakan, itu dihitung sebagai satu kejahatan gitu. Jadi kita lihat ada apa ya, perbandingan gitu antara ketika kita berbuat baik dan ketika kita berbuat buruk. Nah, manfaatnya apa ketika kita sudah mengetahui apa ya, perbuatan baik dan perbuatan buruk gitu, cara penilaiannya. Maka yang pertama kita bisa mendapatkan manfaatnya yaitu kita tahu bahwa Allah tuh ingin makhluknya berbuat kebaikan. Jadi ketika kita sebagai orang yang bisa berpikir ya, perbuatan baik bisa dikali 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih sampai tidak terbatas dibandingkan dengan kejahatan yang bisa merugikan orang lain gitu kan. Gitu. Ketika kita lihat, kebaikan nih bisa dikali sampai 700 kali lipat, 10 sampai 700 kali lipat sampai tak terbatas. Berarti Allah tuh menginginkan makhluknya itu berbuat kebaikan. Jadi Allah tuh ingin memudahkan kita untuk berbuat baik. Gitu. Karena sangat-sangat menguntungkan. Di ketika Allah tuh menerima amalan kebaikan kita, itu bisa sangat-sangat banyak gitu dibandingkan dengan kejahatan. Jadi dengan perbandingan tadi, Allah tuh ingin makhluknya berbuat baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah tuh ingin meringankan ya beban dari makhluknya. Maksudnya apa? Beban apa yang dibebankan pada makhluknya? Itu beban dari tanggung jawab atas apa yang dia telah kerjakan. Bayangin aja ya, kita lihat nih dari perbuatan jahat, niat tapi tidak dilakukan, itu bisa dicatat sebagai kebaikan. Bayangin kalau misalnya Allah itu adil.
Ketika kita berniat jahat, terus dicatat sebagai satu keburukan. Kita niat jahat saja sudah dinilai sebagai satu keburukan. Misalnya seperti itu. Berapa banyak kejahatan yang telah dicatat pada buku amalan kita. Itu. Kalau misalnya Allah mau adil nih ya, lihat kalau misalnya kita niat jahat sudah dinilai sebagai satu keburukan misalnya. Berapa banyak gitu ya kejahatan yang telah dituliskan di buku amalan kita. Kita niat mau mencuri udah jadi keburukan, jadi dosa. Kita mau niat meledek misalnya, itu udah nilai sebagai keburukan. Berapa banyak keburukan yang telah kita lakukan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Allah tuh ingin meringankan beban kita nanti di hari perhitungannya. Ketika kita membatalkan niat jahat kita, tidak jadi deh melakukan kejahatan kita nih. Itu sudah dinilai sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi Allah mengganti keburukan tadi ya, yang harusnya keburukan tuh. Tapi karena kita berhasil menahan nafsu kita, gitu, nggak jadi melakukannya, maka Allah mencatatkan kebaikan pada diri kita. Itu Allah tuh sangat baik. Maka dari itu Allah tuh ingin hambanya itu uh, apa ya, ringan bebannya ketika di hari perhitungan nanti. Itu jikapun kita melakukannya, maka Allah akan mencatatkan satu kebaikan, satu keburukan atau satu kejahatan itu pada diri kita. Misalnya mencuri, terus kita akhirnya mencuri, nanti kejahatan mencuri itu akan dinilai sebagai satu kejahatan, itu yaitu ya pencurian gitu. Nah di sini juga kita harus mengetahui, berhati-hati dengan pemikiran ini ya, jangan sampai ketika kita berpikir, wah Allah tuh berarti perhitungan Allah ya, berarti satu kejahatan cukup dibalas dengan satu kebaikan gitu. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Maka dari itu manfaat yang ketiga yaitu Allah itu tidak ingin makhluknya itu menyepelekan suatu kejahatan. Nah maksudnya gimana? Kan kalau dilihat dari perhitungannya, kita cukup melakukan satu kejahatan terus kita balas satu kebaikan gitu. Jadi seimbang kan. Nah kalau misalnya dilihat, kebaikan bisa dikali berkali lipat lebih banyak, 10 sampai 700 kali lipat kan. Bayangin berarti, oh satu kejahatan cukup dibalas dengan satu kebaikan gitu. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Itu sangat-sangat berbahaya. Karena di sini adalah perhitungan Allah, di mana kita nggak bakal tahu amalan apa yang bakal diterima oleh Allah. Misal kita berbuat baik nih, apakah kita tahu perbuatan baik kita itu bakal diterima, pasti diterima oleh Allah gitu. Ketika kita niatkan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan gitu, apakah Allah nanti menerima kebaikan tadi gitu? Apa kita yakin bisa diterima gitu kebaikan yang telah kita lakukan gitu? Makanya itu kita jangan sampai menyepelekan kejahatan yang kita lakukan, karena di sini kita tidak tahu kebaikan mana yang bakal diterima. Bisa aja nih ya, mungkin kita berniat, wah kita melakukan banyak kebaikan nih, tapi berapa persen kebaikan yang bakal diterima, berapa banyak kebaikan yang bakal dikalikan gitu sampai 700 kali lipat. Kita belum tahu apakah kebaikan-kebaikan tadi itu mampu menutupi segala kejahatan yang kita lakukan, ataupun segala tanggung jawab yang bakal uh, kita tanggung di hari penghakiman nanti. Maka dari itu kita tuh jangan sampai menyepelekan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat kan pasti kayak kita mencuri nih, pasti dicatat sebagai satu kejahatan kan. Tapi kalau misalnya kebaikan, di sini tidak ada kepastian bahwa kebaikan tadi itu bakal diterima sebagai suatu kebaikan ataupun dikali sampai tidak terbatas. Itu tidak ada kepastian. Maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui tentang hadis ini, itu kita jangan sampai menyepelekan satu kejahatan. Itu jangan sampai kita berpikiran, wah kejahatan kan satu doang nih, sedangkan kebaikan dikali banyak gitu. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, karena kita tidak mengetahui lah mana amalan kebaikan kita yang bakal diterima oleh Allah. Maka ya saya peringatkan gitu, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Nah mungkin kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, jadi hadis ini menunjukkan tentang bagaimana kebaikan Allah kepada ciptaannya. Allah sebagai Tuhan sebenarnya mampu untuk berbuat adil dengan penilaiannya. Tapi Allah mengetahui bahwa banyak dari ciptaannya pasti akan merasa kesulitan jika keadilan dari penilaian itu diterapkan. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita dinilai, kalau misalnya tadi kebaikannya kan gak dikali 700 kali lipat ya, minimal sampai 10 sampai 700 kali lipat sampai tak terbatas. Bayangin Allah
adil dengan keburukan kita juga. Kalau kita melakukan keburukan dikalikan 10 sampai 700 kali lipat sampai tak terbatas, kita nggak bakal mampu untuk menanggung perbuatan jahat tadi. Bakal sangat-sangat sulit lah untuk melunasi apa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan buruk ya khususnya. Dan kita nggak bakal mampu. Nah, dengan perantara hadis ini, kita mengetahui bahwa niat baik jika jika tidak dikerjakan sudah dinilai baik, apalagi dikerjakan. Perbuatan itu akan dikali minimal 10 sampai 700 kali lipat atau bisa lebih sampai tidak terhingga sesuai dengan keinginan Allah. Jika kita berniat buruk tapi tidak dikerjakan akan mendapatkan kebaikan. Jikapun kita melakukannya, kita akan mendapatkan satu kejahatan. Kita bisa melihat indikasi bahwa Allah itu memudahkan diri kita untuk berbuat kebaikan dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, semoga setelah mempelajari hadis ini, kita bisa lebih banyak untuk berbuat kebaikan dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jahat lah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-37 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan atau kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.